Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Sukmadewi dengan NIM 411419013, jurusan Matematika FMIPA UNES. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir mata kuliah Matematika Komputasi. Saya mengambil satu materi, yaitu tentang forward chaining. Definisi dari forward chaining sendiri yaitu penalaran dalam pencarian berdasarkan data atau fakta yang diketahui, kemudian menyimpulkan informasi apapun yang dapat disimpulkan. Jadi, kita mulai dari fakta yang diketahui, lalu menyimpulkan apa yang dapat disimpulkan. Lalu penalarannya, yang pertama itu aturan atau rule akan dieksekusi jika premis atau if cocok dengan fakta pada database. Yang kedua, ketika dieksekusi, rule menambahkan fakta baru dalam database. Yang ketiga, rule apapun hanya dapat dieksekusi satu kali. Jadi, jika sudah dieksekusi satu kali, maka sudah tidak bisa dieksekusi lagi. Yang keempat, yaitu siklus match pair berhenti ketika tidak ada aturan lebih lanjut yang dapat dieksekusi. Untuk rule-nya sendiri yaitu if, bagian aturan rule setelah if dinamakan premis, sedangkan setelah then dinamakan konklusi. Nah, ini adalah contoh kasus dari forward chaining. Kita akan mendiagnosis penyakit radang amandel. Seseorang yang telah memiliki riwayat penyakit amandel suatu ketika dia mengalami gejala sakit kepala dan suara serak. Dia ingin membuktikan apakah benar dia kembali mengidap radang amandel atau tidak. Dalam kasus ini menggunakan teknik inferensi forward chaining. Kita punya variabel-variabel yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama itu ada A untuk sakit kepala, B suara serak, C untuk batuk, D untuk nyeri tenggorokan, E untuk kehilangan nafsu makan, F untuk sakit saat menelan, G untuk amandel memerah dan bengkak, H untuk radang amandel. Kita punya fakta awal yaitu A, sakit kepala, dan B, suara serak. Untuk aturannya atau rule-nya, yaitu rule yang pertama, if sakit kepala and suara serak, then kehilangan nafsu makan. Jadi, jika sakit kepala dan suara serak, maka kehilangan nafsu makan. Atau dengan kata lain, jika premisnya itu sakit kepala, dan premis kedua itu suara serak, maka atau konklusinya yaitu kehilangan nafsu makan. Untuk rule yang kedua, if batuk dan sakit saat menelan. Rule yang ketiga, if nyeri tenggorokan dan batuk. Untuk rule yang keempat, if kehilangan nafsu makan dan nyeri tenggorokan. Untuk rule yang kelima, if sakit kepala and batuk dan suara serak. Untuk rule yang keenam, itu ada if sakit saat menelan dan amandel memerah dan bengkak. Untuk rule yang terakhir atau rule 7 itu if amandel memerah dan bengkak dan radang amandel. Untuk kasus ini kita cari goal-nya yaitu H, radang amandel. Maka di sini kita akan membuktikan apakah H itu benar atau tidak. Untuk penyelesaiannya, nah kita ketahui tadi fakta awalnya yaitu A, fakta awal atau database-nya itu A dan B.
untuk rule-nya R1 if A and B, then E, untuk R2 if C, then F, untuk R3 if D, then C, untuk R4 if E, then D, untuk R5 if A and C, then B, untuk R6 if F, then G, untuk R7 if G, then H. Kita cari goal-nya yaitu H atau radang amandel. Nah, selanjutnya adalah awal penalaran dari forward chaining. Yang pertama, kita ketahui fakta awal yaitu A dan B. Kita masuki untuk iterasi atau cycle ke 1. Nah, di sini pada kita kan punya fakta awal A dan B, lalu kita cocokkan ke rule-rule yang kita ketahui. Pada yang pertama-tama, pada R1, kita cocokkan premis A dan B ternyata cocok dengan fakta awal yang ada pada database. Maka konklusi E itu bernilai benar, lalu eksekusi rule 1, dan tambahkan fakta baru E ini ke dalam database. Selanjutnya, kita lihat ke R2. Terlihat premis pada R2 yaitu D tidak cocok pada fakta pada database. Maka R2 tidak dapat dieksekusi. Lalu lanjut ke R3. R3 juga sama, premisnya tidak cocok pada database. Lanjut ke R4. Nah, pada R4, premis E ini cocok pada database yang kita punya, E. Nah, maka konklusi D ini bernilai benar, lalu R4 dapat dieksekusi dan tambahkan fakta baru D ini pada database. Lalu kita lanjut ke rule yang selanjutnya, yaitu R5. Terlihat bahwa R5 itu tidak cocok juga pada fakta pada database. Begitu pula dengan R6 dan R7, premisnya ini tidak ada yang sama dengan fakta pada database. Maka kita harus mengulangi ke rule yang awal lagi agar kita dapat membuktikan bahwa H itu benar. Nah, untuk yang langkah selanjutnya yaitu ke iterasi kedua atau cycle kedua atau putaran kedua, kita kembali ke rule awal. Karena rule 1 tadi sudah dieksekusi, maka sudah tidak dapat atau sudah tidak perlu dieksekusi lagi. Sehingga kita lanjut ke rule 2. Di sini terlihat bahwa premis rule 2C ini tidak cocok atau tidak ada pada database. Maka kita lanjut lagi ke rule 3. Pada rule 3, itu premis D ternyata cocok dan ada pada database ini, maka konklusi C ini bernilai benar. Lalu, rule 3 dapat dieksekusi dan tambahkan fakta baru C ini pada database. Lalu lanjut ke R4. Karena R4 tadi sudah dieksekusi, maka tidak perlu dieksekusi lagi. Lanjut ke R5. Terlihat bahwa R5 ini kan premis A dan C sudah ada pada database dan juga konklusinya sudah ada database, maka tidak perlu dieksekusi. Lanjut ke R6 dan R7. Di sini terlihat R6, premis R6 dan R7 tidak cocok atau belum ada pada database, maka belum bisa dieksekusi. Lalu lanjut ke cycle ketiga atau putaran ketiga, kita kembali mencocokkan ke aturan awal yang belum kita eksekusi. Nah,
Di sini terlihat pada segel 3 R2 itu premis C cocok pada database. Maka konklusi F bernilai benar dan R2 dapat dieksekusi, maka tambahkan fakta baru F ini pada database. Lanjut ke R6. Karena pada R sebelumnya sudah dieksekusi, maka tidak perlu dieksekusi lagi. Yang belum adalah R6. Pada R6, premis F cocok pada fakta pada database, maka konklusi G bernilai benar, lalu kita eksekusi R6 dan tambahkan fakta baru G ini pada database. Lanjut ke R7. Terlihat bahwa premis R7, premis G cocok dengan database, maka konklusi H bernilai benar. Di sini terlihat bahwa H merupakan goal yang kita cari, maka iterasi sudah selesai. Jadi dapat disimpulkan bahwa goal H dapat dibuktikan benar, sehingga seseorang tersebut mengidap radang amandel. Nah, ini adalah pohon fakta atau susunan rule yang sudah kita eksekusi lagi, yaitu dimulai dari kita tadi punyai fakta awal yaitu A dan B, lalu dengan R1 ke E, lalu ada ke R4 dapat D, ke R3 C, dengan rule 2F, R6G, lalu R7 kita dapat membuktikan bahwa H itu benar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.